Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah li Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih di hadis yang kedua, bagian yang ketiga. Baik, kita sampai di perkataan muallif, yaitu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu umuran minha. Bahwasanya syahadat, persaksian Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, itu mewajibkan perkara-perkara di bawah ini. Ada berapa perkara yang akan kita sebutkan sekarang. Jadi maksudnya adalah apa konsekuensi dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang apa saja konsekuensi atau akibat dari kita bersaksi bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak. Maka sekarang apa konsekuensi dari syahadat bagian yang kedua, yaitu syahadat Muhammad dan Rasulullah? Yang pertama konsekuensinya adalah tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbara. Tasdiquhu artinya membenarkannya. Hu di sini kembalinya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara, dalam perkara-perkara yang dia kabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana cara membenarkannya? Bihaitsu la yakunu 'indal insani taraddudun fima akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang manusia tidak memiliki taraddud. Nah, taraddud itu masdar dari kata taraddada, ya taraddadu, artinya keraguan. Tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Fima akhbara bihi, terhadap perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu fi qalbihi asyaddu mimma nataqa. Bahkan seharusnya di dalam hatinya itu adalah sesuatu yang lebih kuat daripada apa yang dia nataqa. Nataqa yang tiku artinya mengucapkan. Terus lebih kuat dari apa yang dia ucapkan. Kama qala azza wa jalla fil Qur'an, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-23, innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Fal insanu la yashukku fima yantiqu bihi. Maka seorang manusia, seorang hamba yang mengaku dirinya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, itu tidak memiliki keraguan di dalam hatinya terhadap apa yang telah dia ucapkan. Jadi dia meyakini apa yang dia ucapkan, tidak sebagaimana orang munafik, dia mengucapkan tapi tidak meyakini dengan hatinya. Kadzalika ma yantiqu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nasyukku fihi. Kita tidak boleh meragukan apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Begitu juga kita tidak boleh meragukan apa yang diucapkan oleh Nabi di dalam sunnah-sunnah beliau. Wa na'lamu annahu al-haq, dan kita mengetahui bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah suatu kebenaran. Lakin bainana wa bainahu mufawaz wa huwa sanad. Kan tapi antara kita dan antara kebenaran, yaitu Nabi SAW, itu ada saringannya, ada al-mufawiz. Mufawiz di sini artinya filter lah istilahnya. Harus ada filternya. Tidak semua yang disandarkan kepada Nabi itu kita terima, tapi kita hanya menerima apa yang lolos dari sanadnya. Nah, apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilatur rijal al-musilatu ilal matan, rangkaian perawi hadis yang sampai kepada matan hadis. An fulan ibn fulan, an fulan ibn fulan, itu kita pelajari sanadnya dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu takhrij wa dirasatul asanid. Maka ilmu yang seperti itu bisa kita jadikan sebagai filter untuk membedakan mana hadis yang boleh kita terima, mana hadis yang harus kita buang. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa amamana, karena Nabi SAW tidak berada di hadapan kita. Nah, zaman kita sudah jauh sekali dengan zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Maka kita butuh kepada sanad ini, ilmu hadis, untuk bisa memfilter mana yang benar-benar perkataan Nabi. Lakin idza thabatal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba alaina tasdiquhu. Kalau suatu hadis itu telah kokoh, telah pasti berasal dari Nabi, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah
wajib untuk tasdiquhu, membenarkannya. Sawa'un alimna wajhahu am lam na'lamhu. Nah, entah kita paham ilmu masalah hadis ataupun nggak paham. Ahyanan ta'ti ahaditsu na'riful ma'na lakin la na'rifu wajha fal wajibu alaina tasdiq. Nah, terkadang ada hadis-hadis yang datang kepada kita tahu maknanya, kan tetapi kita nggak tahu sanadnya. Nah, fal wajibu alaina tasdiq. Ya, walaupun kita tidak tahu sanadnya, tapi ulama-ulama sudah mengatakan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih, maka tugas kita hanya membenarkan. Kita tidak diwajibkan untuk meneliti sanad-sanad itu. Itu tugasnya para ulama ahli hadis, orang-orang yang belajar ilmu agama. Itu tugas mereka. Para thalibul ilmi yang punya tugas, tapi orang awam tidak dituntut untuk mengenal atau mendalami ilmu hadis. Hukumnya fardu kifayah. Itu yang pertama, membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apapun yang Nabi bawa, jika hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, apa konsekuensi dari syahadat ini? Imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam. Imtithal itu masdar dari kata imtathala yamtathilu, artinya tatbiq atau al-ada, ya, mempraktekkan, melakukan, melaksanakan. Mempraktekkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddadu fihi, dan tidak meragukannya. Tidak ada keraguan terhadap perintahnya. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidak sepatutnya seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara atas dia, untuk dia merasa khiyarah, merasa ragu-ragu atau merasa bingung. Ya. Tidak sepantasnya seperti itu. Seorang mukmin harus menerima apa yang menjadi perintah Nabi tanpa ada keraguan sedikit pun. Walihada aqulu, oleh karena itu kita katakan, minal khata'i anna ba'dahum idza ja'ahu al-amru minallahi wa rasulihi bada'a yatasa'al. Maka kita katakan termasuk sebuah kekeliruan jika ada orang-orang di zaman ini atau di zaman-zaman dahulu, mereka ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, ketika Allah mengatakan lakukan, tinggalkan, ketika Nabi mengatakan lakukan, tinggalkan, mereka mulai yatasa'al, bertanya-tanya. Fayaqulu halil amru wujub aw istihbab. Mereka bertanya, perintah ini perintah wajib atau perintah sunnah? Kalau dikatakan perintah sunnah, mereka meninggalkannya. Ya. Nah, jadi kalau yang sikap bertanya-tanya setelah mendapat perintah itu menunjukkan bahwasanya tidak ada etikat yang baik untuk dia melakukan perintah tersebut. Maka dia bertanya, ini wajib apa enggak? Harus apa tidak? Gitu. Nah, sebagaimana misalkan seorang guru mengatakan kepada muridnya, antum kerjakan dari halaman sekian sampai halaman sekian, kemudian dia bertanya, ini tugasnya wajib apa tidak? Atau boleh tidak dikerjakan. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu menunjukkan berarti dia memang tidak akan mau mengerjakannya. Tidak ada itikat baiknya. Tapi kalau santri yang sadar maslahatnya, sadar manfaat dari tugas tersebut, tentu dia akan dengan senang hati melakukan tanpa banyak bertanya-tanya. Taib. Kama yaquluhu katsir minan nas al-yaum. Ini banyak terjadi di zaman sekarang. Wa hadha su'alu yajibu tarhuhu wa an la yurad. Dan pertanyaan seperti ini wajib kita buang. Nah, kita buang. Wa an la yurad, tidak boleh kita pakai. Lianna sahabata radhiyallahu anhum idza amarahum nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yaquluna ya Rasulullah halil amru lil wujub aw istihbab aw ghairi dzalik. Nah, karena kita bertibanya kepada para sahabat, bagaimana sikap mereka ketika Nabi memerintahkan kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Pernah nggak kita dengar mereka mengatakan apakah halil amru lil wujub aw amru lil istihbab aw ghairi dzalik? Enggak ada mereka bertanya seperti itu kepada Nabi. Nah, mereka ketika Nabi mengatakan lakukan, sami'na wa ata'na. Tinggalkan, sami'na wa ata'na. Bal kanu yamtathiluna. Bahkan mereka mempraktekkan perintah tersebut, wa yusaddiqun, membenarkan, biduni an yas'alu, tanpa perlu bertanya-tanya. Naqulu la tas'al wa 'alaikal imtithal. Nah, jangan tanya.
Ya, yang wajib bagi engkau itu adalah imtithal, mempraktekkan. Jadi bukan pertanyaan yang wajib bagi kita, yang wajib bagi kita itu mempraktekkan, bukan bertanya. Anta tashhadu anna Muhammadar Rasulullah fa'al ma amaraka bihi. Nah, kalau kamu bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi dari syahadatmu itu adalah lakukan apa yang engkau diperintahkan. Ya, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Kalau nggak mau melakukan, ya nggak usah bersyahadat, gitu aja gampangnya. Baik, karena konsekuensi dari syahadat itu adalah mematuhi perintahnya, perintah Nabi. Wa fi halatin ma, dalam beberapa kondisi, beberapa keadaan, dalam keadaan tertentu, idza waqa'al insanu fi mas'alatin wa khalafa al-amra fahuna lahul haqqu an yas'ala hal huwa lil wujub aw li ghairil wujub li'annahu idza kana lil wujub wajaba alaihi an yatuba minhu li'annahu khalifun wa idza kana li ghairil wujub fa amruhu sahlun. Kan tapi ada berapa kondisi, satu kondisi di mana kita diperbolehkan bertanya di situ. Dalam kondisi apa? Jika seseorang terjatuh dalam suatu permasalahan, wa khalafal amro, dan dia menyelisihi perintah. Nah, ambillah contoh, dia mendengar hadis Nabi tidak boleh minum berdiri. Tapi dalam suatu hari dia ternyata minum dengan sambil berdiri tanpa sengaja. Maka orang yang seperti ini, fahuna lahul haq an yas'al hal huwa lil wujub aw li ghairil wujub. Maka bagi orang yang seperti ini, dia boleh untuk bertanya, benar dia untuk bertanya kepada orang lain, apakah minum berdiri itu atau minum duduk itu wajib atau hanya sekedar sunnah saja, atau makruh minum berdiri, atau bagaimana hukum sebenarnya. Karena kalau hanya melihat kepada satu hadis saja kita mengatakan haram minum berdiri itu. Nah, akan tapi ternyata setelah dia tahu oh itu emang sunnah, maka dia tidak merasa terlalu bersalah. Akan tapi ke depannya dia tidak akan melakukannya lagi. Baik. Li'annahu idza kana al-wujub wajaba 'alaihi an yatuba minhu li'annahu khalifun. Seandainya perbuatan yang dia tinggalkan itu adalah perbuatan yang wajib, maka dia akan tahu kapan apa yang harus dia lakukan, yaitu dia wajib bertaubat karena dia telah menyelisih perintah. Wa idza kana li ghairil wujub fa amruhu sahlun. Dan dia akan merasa lebih ringan kalau seandainya perkara itu bukan perkara yang wajib. Baik. As-salis an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddud. Konsekuensi yang ketiga dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah menjauhkan diri dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Biduni taraddud, tanpa ada keraguan. La yaqul hadza laisa fil Qur'an fayahlik. Jangan mengatakan ini nggak ada dalam Al-Quran, larangan ini nggak ada dalam Al-Quran. Ya, jadi saya nggak mau meninggalkannya. Orang yang seperti ini dia akan yahlik, akan binasa. Nah, halaka yahliku artinya binasa. Li'annana naqulu ma ja'a fis sunnah faqad amara al-Qur'ana bittiba'i. Karena kita katakan walaupun nggak ada dalam Al-Quran larangan tersebut, apa yang ada di dalam sunnah, apa yang disampaikan oleh Nabi, itu berarti Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikutinya. Jadi Al-Quran itu kan sifatnya umum, tidak semua hal ada di situ. Sifat umum, perintah-perintah larangannya sifatnya umum. Datanglah sunnah sebagai penafsir buat Al-Quran. Maka apa yang datang di dalam sunnah, yang sifatnya umum tadi, ya, itu wajib kita lakukan, sebagaimana kita juga melakukan hal-hal yang terperinci di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi itu diperintahkan juga oleh Al-Quran untuk diikuti. Walaqad hadzara Nabi SAW min hadza wa amsalihi alladhi yaqulu hadza laysa fil Quran. Nabi pernah melarang orang-orang yang melakukan perkara seperti ini. Itu orang-orang yang mengatakan ketika diberitakan suatu perkara dia mengatakan ini nggak ada perintahnya dalam Al-Quran. Faqala la alfayanna ahadakum ala arikatihi. La alfayanna ahadakum ala arikatihi. Jangan kalian duduk bersandar di atas arikah. Arikah itu jenis bantal kecil, ya, bantal kecil yang diisi dengan kulit dengan bulu domba. Ya, kalau sofa bahasa kita zaman sekarang, jenis sofa. Nabi melarang dari hal seperti itu.
Dan Nabi melarang orang yang duduk bersandar di sofa seperti itu. Dan larangan di sini maksudnya apa? Jalisan mutabakhtiran muta'adziman, itu duduknya orang yang sombong. Duduk biasa boleh. Duduk yang dilarang dalam hadis ini adalah duduk orang yang sombong. Duduknya orang yang congkak, duduknya seorang raja. Taib. Ya'tihil amru min indi fayaqulu ma adri ma kana fi kitabillahi ittaba'nahu. Kemudian Nabi melanjutkan, ada orang-orang yang aku larang dia dari duduk seperti ini. Kemudian dia mengatakan, aku nggak pernah dengar perkara seperti ini, nggak ada dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada larangan duduk seperti ini dalam Al-Quran, tentu akan kami lakukan. Tapi ini nggak ada, jadi mereka nggak mau melakukan karena nggak ada larangan dalam Al-Quran. Hai wa ma lakum wa ma lam yakun la nattabi'uhu. Jadi kalau nggak ada dalam Al-Quran, kami nggak mau mengikuti. Ma'annana naqul kullu ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad ja'a fil Quran. Kan tapi kita katakan semua yang dibawa oleh Rasulullah itu dibawa juga oleh Al-Quran, sebagaimana dibawa oleh Al-Quran. Di anna Allah Ta'ala qala wattabi'u. Di ayat dikatakan wattabi'u, dan ikutilah dia, ikuti Nabi. Wa huwa amun fi kulli ma qala, dan itu lafaz yang umum mencakup segala hal yang disebutkan, diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang keempat, an la yuqaddima qawla ahadin minal bashari ala qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengedepankan. Qaddama yuqaddimu artinya mengedepankan. Maksudnya memprioritaskan. Tidak memprioritaskan perkataan seorang pun dari manusia di atas perkataan Nabi. Maksudnya lebih mendengar perkataan fulan bin fulan daripada perkataan Nabi. Wa ala hadza la yajuz an tuqaddima qawla fulanin al-imam min a'immatil muslimin ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka anta wal imam yalzamukum ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu, maka tidak boleh bagi kita untuk mengedepankan perkataan fulan, entah dia itu seorang imam dari imam-imam kaum muslimin, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebagainya. Itu lebih kita kedepankan dari perkataannya Rasul, tidak. Li'annaka anta, karena engkau, wal imam, dan imam yang engkau ikuti perkataannya, yalzamukum ittiba'ur Rasul, wajib bagi kalian berdua untuk mengikuti Rasul. Imam yang kita ikuti saja mengikutnya kepada Rasul. Gitu. Jadi tidak boleh kita mengedepankan perkataan siapapun dari manusia di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ma a'zamu qawlin min idza hajajtahu wa qulta qala Rasulullah qala lakin al-imam fulan qala kadza wa kadza. Fa hadhihi 'azimatun jiddan. Dan betapa besarnya, betapa beratnya suatu perkataan jika engkau hajaj tahu, jika engkau memberikan hujjah, hajaj artinya memberikan hujjah, maksudnya berdebat di sini. Wa qulta qala Rasulullah, kemudian ketika kita berdebat dengan seorang, kita sampaikan kepada dia, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda begini. Tetapi dia malah membantah, mengatakan lakinnal imam fulan qala kata wa kata. Kan tapi imam fulan mengatakan seperti ini. Dibantah sabda Nabi tadi dengan perkataan fulan bin fulan, imam fulan bin fulan. Fahadhihi azimatun jiddan, ini perkara yang sangat besar, perkara yang berbahaya sekali. Id la yahillu li ahadin an yu'arid qawlan nabi bi qawli ahadihim. Baik. Bahwasanya la yahil, tidak halal bagi seorang untuk yu'arid, untuk membantah, untuk menandingi qaulan nabi, perkataan nabi dengan perkataan seorang pun dari makhluk. Makhluk kainan mangkana, siapapun dia. Kainan mangkana itu kita terjemahkan dengan siapapun dia. Hatta innahu dzukira an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas samai aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Baik. Hatta innahu dzukira, bahkan sampai disebutkan dalam satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan yushiku, hampir saja, hampir saja antanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir saja azab turun dari atas kalian. Apa azabnya? Hijarah, batu turun dari langit kepada kalian, menimpa kalian sebagaimana azab kepada
kaum-kaum terdahulu. Kenapa? Karena aku qala Rasulullah, ketika aku menyampaikan kepada kalian sabda Nabi, tapi kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Kalian membantah perkataanku tadi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, taib. Jadi ini ancaman, ini menunjukkan atas berbahayanya perkataan seperti ini. Wa min imami hadzal rajul al-mujadil bin nisbah ila wa man imamu hadzal rajul al-mujadil bin nisbah ila Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Nah, siapa imam itu? Imam Syafi'i, Imam Fulan ibn Fulan, Imam Ahmad, sebagaimana jika kita bandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, di mana posisi? Mana yang lebih mulia? Abu Bakar dan Umar atau para imam tersebut? Ya, jadi maksudnya di sini kita membantah sabda Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, itu saja tidak boleh dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, apalagi dengan perkataan para imam yang berada di bawah derajat mereka. Itu ya, padahal kita tahu Abu Bakar itu adalah manusia paling afdol setelah Nabi kita SAW, yang memiliki banyak sekali keutamaan. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian yang kelima, konsekuensinya adalah an la yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yabtadi', membuat perkara-perkara yang baru, berbuat bid'ah di dalam agama Allah, ma lam ya'ti bihi ar-rasul. Ya, dalam perkara yang Nabi belum pernah ajarkan, sawa'un aqidatan au qaulan au fi'lan. Entah bid'ah itu dalam akidah. Nah, jadi bid'ah itu zaman sekarang itu lebih sering dipahami sebagai tahlilan, baca yasin. Ya. Bid'ah bukan itu saja bid'ah. Bid'ah itu cakupannya lebih luas. Bid'ah yang paling berbahaya sebelum bid'ah yang seperti itu adalah bid'ah akidatan, bid'ah di dalam akidah. Kenapa bisa ada Murji'ah? Kenapa bisa ada Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya? Itulah bid'ah fil akidah. Mereka amalan sehari-harinya, amaliyah badaniyahnya sama dengan kita. Nah, mereka mempraktekkan sunnah, kalau sunnah wal jamaah, kan tetapi akidah mereka yang menyeleweng. Nah, bid'ah fil akidah itu yang lebih berbahaya. Au qaulan, atau bid'ah dalam perkataan, au fi'lan, atau bid'ah dalam perbuatan. Wa ala hadza fa jami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Maka kesimpulannya, kalau konsekuensi dari bersyahadat adalah tidak boleh berbuat bid'ah, maka berarti semua orang yang melakukan bid'ah itu mereka belum mempraktekkan, belum merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, li'annahum zadu fi syar'ihi ma laysa minhu. Karena mereka menambah dalam syariat Nabi apa yang belum Nabi ajarkan, apa yang Nabi tidak ajarkan. Walam yata'addabu ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak memiliki adab bersama Rasul. Mereka mengaku diri mencintai Rasul dengan perbuatan bid'ah, padahal sebenarnya itu adalah bentuk sikap kekurang ajaran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, an la fi haqqihi ma laysa minhu. Tidak berbuat bid'ah dalam haknya Nabi. Kalau tadi dalam agama Allah secara umum, sekarang dalam haknya Nabi. Wa ala hadza falladhina yabtadi'una al-ihtifala bil maulidin nabawi naqisuna fi tahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Apa contohnya bid'ah dalam haknya Nabi? Yaitu orang-orang yang berbuat bid'ah dengan mengadakan al-ihtifal, perayaan, festival, perayaan Maulid Nabi. Naqisun, orang-orang seperti itu naqis, orang-orang yang kurang dalam merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Lianna tahqiqaha yastalzimu an la tazida fi syari'atihi ma laysa minha. Karena tahqiq di sini kembalinya ke syahadah. Ya. Di sini kembalinya ke syahadah. Karena mempraktekkan atau merealisasikan syahadat itu mengharuskan yastalzimu an la tazid, untuk tidak menambah di dalam syariat Nabi ma'alaysa minha, yang bukan bagian dari agama, bukan bagian dari syariat. Baik. Hadisnya juga kembalinya ke syahadah. Kemudian as-sabi', konsekuensi yang ketujuh dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, anta ataqida bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un minar rububiyah. Engkau meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun dari perkara rububiyah. Ya, rububiyah itu hanya lillahi wahdah, maksudnya dalam hal-hal rububiyah, misalkan dalam masalah doa, minta
pertolongan, itu tidak boleh kepada Nabi. Ya. Wahai Nabi, bebaskanlah aku dari ini, berikan aku ini dan itu dan seterusnya, itu tidak boleh. Dan itu perkara rububiyah. Rububiyah itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu la yud'a, enggak boleh kita berdoa kepada Nabi. Wala yustaghos, tidak boleh meminta istighatsah, meminta gaus, meminta pertolongan. Illa fi hayatihi fi ma yaqdiru alaih, kecuali kalau Nabi masih hidup dan Nabi mampu melakukannya. Yaqdiru artinya yastati', qudrah, mampu. Nah, jadi boleh kita meminta kepada Nabi dalam dua kondisi ini, ketika Nabi masih hidup dan Nabi mampu melakukannya. Kalau Nabi nggak mampu melakukannya walaupun beliau masih hidup, nggak boleh kita minta. Misalkan Nabi masih hidup, ada yang minta, ya Nabi hidupkanlah fulan bin fulan yang sudah meninggal, tidak bisa. Nah, itu termasuk kesyirikan. Atau Nabi mampu untuk melakukannya tapi Nabi sudah tiada, maka juga termasuk kesyirikan, karena rububiyah itu hak mutlak, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa abdullahi wa rasuluhu, maka kita katakan syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya. Misalkan dikatakan di ayat, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masyaallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an, mendatangkan manfaat, wala darran, tidak juga mendatangkan mudarat, illa mencegah mudarat, illa masyaallah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza na'rifu dhalala man yad'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita paham, kita kenal kesesatan orang yang menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Rasulullah. Mereka mengatakan ya habibi aghithna, ya Rasulullah angkidna dan seterusnya. Hadza dhalun. Wa annahum dhaluna fi dinihim, mereka tersesat dalam perkara beragama mereka. Sufaha'u fi uqulihim, mereka tuh safih itu zamannya sufaha. Safih artinya jahil, mereka jahil dalam akal mereka, tidak memiliki akal yang menuntun mereka untuk beragama yang benar. Idh inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran, fa kaifa yamliku li ghairihi. Nabi saja tidak mampu untuk menahan atau untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri atau menolak mudarat dari dirinya sendiri. Bagaimana Nabi mampu untuk menolak mudarat atau memberikan manfaat bagi orang lain? Nabi saja ketika perang Uhud itu gigi gerahamnya patah. Ya, itu menunjukkan Nabi nggak pakai jimat-jimatan seperti orang zaman sekarang. Jadi Nabi nggak punya kemampuan untuk menolak mudarat. Bagaimana Nabi mampu untuk menolak mudarat dari orang lain? Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki dari mukjizat-mukjizat Nabi. Walihada amarahu Allah an yaqul, karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk mengatakan qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Ay annahu huwa alaihi salatu wassalam law arada Allahu bihi ma yuridu mastata'a ahadun minan nas an yamna'a iradatullah fi. Maksudnya, kalau seandainya Allah menginginkan sesuatu kepada Nabi, ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan keinginan Allah tersebut. Idza kana kadzalik fa min ad-dhalalil bayyin an yastaghitha ahadun bi Rasulillah, maka termasuk kesesatan yang bayyin. Bayyin artinya wadih, kesesatan yang wadih, bayyin. Innal halala bayyinun, innal halala wadihun zahirun. An yastaghith ahadun bi Rasulillah, maka termasuk kesesatan yang nyata, seorang itu meminta pertolongan, minta perlindungan kepada Rasulullah. Bal hadza minasyirik, ini termasuk kesyirikan. Falau jaa insan mahmumun magmumun, kalau seandainya ada seorang magmum yang bersedih, magmum ila qabrin Nabi, mahmum dan magmum sama artinya. Al-hum dan al-gum, al-humum wal gumum itu artinya sama, kegalauan, kesedihan. Jadi ada orang yang sedang galau, sedang punya masalah, punya problem, dan mendatangi kubur Nabi dan mengatakan ya Rasulullah aghithni,
fa inni mahmumun magmumun. Kemudian dia mengatakan di hadapan kuburan Nabi, ya Rasulullah, bantulah aku karena aku orang yang sedang tertimpa masalah, tertimpa musibah. Fa yakunu hadza musyrikan syirkan akbar. Maka ini termasuk kesyirikan yang syirik akbar. Li'annahu da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berdoa kepada Rasulullah. Wa da'watul mayyit an yughithaka aw yu'inaka syirkun. Maka dan menyeru mayit untuk menolongmu itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Li'annahu ghairu qadir. Karena mayit itu enggak mampu. Antum gali kubur, antum kencingin kuburnya juga enggak akan mampu ngapa-ngapain dia. Ya, bahwa jasadun wa in kana ruh qad tattasila bil jasad fil qabri lakin huwa jasad. Ya, yang ada dalam kubur itu hanya jasadnya saja. Wa in kana ruh qad tattasil bil jasad fil qabri lakin huwa jasad. Meskipun emang ruh itu ada juga yang menempel juga dengan jasad di dalam kubur, tapi tetap itu hanyalah jasad. Ya, ruhnya di situ sudah berada di alam yang lain. Sudah beda alam. Taib, wa hadza la yunafi an yakuna hayyan fi qabri hayatan barzakhiyah la tushbih hayat dunia. Berarti orang dalam kubur itu dia hidup. Ya. Dia hidup tapi dengan kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. La tushbihu hayat dunia, tidak sama dengan kehidupan di dunia. Baik, yang kedelapan ihtiramu aqwalihi, menghormati ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersaksi bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah, maka konsekuensi dari syahadat itu adalah kita menghormati segala ucapan Nabi. Bima'na an yahtarima aqwalan Nabi fala tad'a hadithahu alaihi salatu wasallam fi amakin ghairu la'iqah. Maksudnya menghormati perkataan Nabi adalah kita menghormati ucapan-ucapan Nabi, kita tidak meletakkan hadis-hadis Nabi di tempat-tempat yang tidak pantas. La'iqah artinya munasibah. Kita tidak meletakkan hadis-hadis Nabi, kitab-kitab hadis yang antum punya, Umdatul Ahkam, Hadits Al-Arba'in, itu jangan diletakkan di tempat-tempat yang tidak pantas. Itu secara hakikinya. Walaupun tidak ada larangan, tapi itu bentuk adab terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna hadza naw' minal imtihan. Ini jenis dari imtihan. Istihza. Imtihan artinya istihza. Wa min dzalika an la tarfa'a sautaka 'inda qabrihi. Ya, di antara adab juga adalah tidak mengangkat suara di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulain qadima min at-Ta'if faja'ala yarfa'ani aswatahuma fi masjidin Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mendengar dua orang laki-laki yang datang dari Ta'if. Datang ke masjid Nabi, kemudian mereka ngomong dengan suara yang keras di situ. Faqala, maka Nabi mengatakan, laula annakum min ahli Ta'if la auja'tukum darba. Umar mengatakan, kalau seandainya saja kalian bukan dari penduduk Ta'if, sudah aku bikin kalian luka dengan pukulanku. Itu kata Umar. Karena penduduk Ta'if itu masuk dalam doa Nabi ketika beliau diusir dari Ta'if dulu. Jadikanlah dari mereka itu para penghafal Al-Quran, para pembela sunnah. Maka di Ta'if itu banyak sekali para ulama, orang-orang yang berilmu dari Ta'if banyak sekali, dari zaman para sahabat dulu sampai zaman sekarang. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya kalian bukan dari sana, sudah saya pukul kalian. Lianna Allah Ta'ala yaqul, dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian ngegas di hadapan Nabi sebagaimana kalian berbicara kasar, berbicara keras dengan sesama kalian. Karena dikhawatirkan amalan kalian akan dibatalkan, akan terhapus. Wa antum la tash'urun, sedangkan engkau tidak merasakannya. Walamma nazalat hadhil ayah kana rajul min as-sahabati yuqalu lahu Thabit bin Qais. Tatkala ayat ini turun, setelah Hujurat ayat 2 ini turun, ada seorang laki-laki di kalangan para sahabat namanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Mimman yakhtub baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana juhuriyus saut. Falamma nazalat hadhil ayatu baqiya fi baitihi yabki lailan wa naharan radhiyallahu anhu.
Nah, perhatikan di sini, Sabit bin Qais itu termasuk orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk berkhutbah atau untuk menyampaikan pengumuman kepada para sahabat. Kenapa? Karena suaranya kencang, keras suaranya, tegas, lantang. Maka tatkala ayat ini turun, dia diam di rumahnya, nggak mau keluar. Dia beki lailan wa naharan, nangis siang dan malam. Nah, nangis siang dan malam karena khawatir dia akan mengangkat suaranya di hadapan Nabi nantinya. Nah, khawatir kelepasan nanti ngomong terlalu keras di hadapan Nabi. Haula'il ladzina ya'lamuna qadral Qur'anil Karim. Mereka itulah, lihat gambarannya bagaimana para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan, kemuliaan dari Al-Qur'an. Fafaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna min 'adatir Rasul an yatafaqqada ashabahu. Maka kemudian karena sudah lama enggak kelihatan Sabit bin Qais, Nabi mencari-carinya. Karena di antara kebiasaan Nabi itu adalah mencari-cari para sahabatnya. Kalau udah lama enggak kelihatan, dicari-cari. Ya, enggak kayak kita zaman sekarang, enggak pedulian. Teman enggak hadir di kelas berbulan-bulan, enggak dicari-cari, enggak ditanya-tanya. Nah, ini enggak hadir berapa kali di majelis Nabi, dicari sama Nabi langsung. Wahada min husni ri'ayatihi, bentuk adab beliau yang baik kepada para sahabat. Fasa'ala anhu faqalu, maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, innar rajula mundu anzalallahu ta'ala hadhil ayah wa huwa fi baiti yabki lailan wa naharan. Wahai Rasulullah, sungguhnya Sabit bin Qais, laki-laki itu, sejak Allah turunkan ayat surat Al-Hujurat ayat 2 itu, dia tetap dalam rumahnya, nggak keluar-keluar, menangis siang dan malam. Faqala Nabi SAW, maka Nabi katakan kepada para sahabat, idhab fad'uhu li, pergilah ke rumahnya, panggilkan dia untukku. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu ma yubkika ya Sabit. Nah, setelah berada di hadapan Nabi, Nabi bertanya kepada Sabit, wahai Sabit, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Faqala ana sayyatun wa atakhawwafu an takuna hadil ayatu nazalat fiyya. Perhatikan di sini. Ana sayyat. Sayyat ini jahuri tadi. Sayyat artinya suaranya tinggi. Saya orangnya lantang suaranya, nggak bisa ngomong pelan. Wa atakhawwafu takuna hadil ayat, dan aku khawatir, aku takut ayat ini turun karena aku. Ya. Turun bahwasanya ayat tadi mengatakan amalan kalian terhapus atau tertolak dan sedangkan kalian tidak tahu. Nah, jadi Sabit khawatir bahwasanya ayat itu tentang dia. Ya, gara-gara dia sering ngomong keras begitu. Ya Allah Ta'ala faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama tardu an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah?" Baik. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, amatar atau anta'isha hamidan. Apakah engkau tidak gitu untuk hidup dalam keadaan hamidan, dalam keadaan terpuji, wa tuqtala syahidan, wafat dalam keadaan mati syahid, gugur di medan perang, wa tadkhulal jannah, dan masuk ke dalam surga. Allahu akbar, kullu man khafa minallahi amina. Dari rasa takutnya itu yang menyebabkan Nabi mengatakan kepada dia, engkau akan hidup dengan hidup yang terpuji, akan wafat di medan perang dengan wafat yang mulia, dan engkau akan masuk ke dalam surga. Maka setiap orang yang takut kepada Allah, dia akan aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa baqiya fi baiti khaifan min Allah azza wa jalla walakin ammanahu Allah. Sabit ini, dia tetap di rumahnya dengan penuh rasa takut kepada Allah. Akan tetapi kemudian melalui lisan Nabi, Allah tenangkan dia, Allah amankan dia dari rasa takut yang tersebut. Walihada yajibu alaina wujuban nasyhada anna Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu min ahlil jannah. Maka dari sini wajib kita mensaksikan, meyakini bahwasanya Tsabit bin Qais termasuk penduduk surga, karena Nabi mengatakan tadi wa tadkhulal jannah, dan engkau akan masuk ke dalam surga disebabkan oleh rasa takutmu yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi wa syaraka al-muslimina fi qitali Musailamatil kadzdzab. Maka sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi, di antara mukjizat beliau, sesuailah keadaan itu nanti, yaitu Sabit bin Qais tetap hidup dalam hidup yang hamidan, hidup orang yang terpuji, yang tidak pernah melakukan perbuatan yang membuat muruahnya jatuh. Wa syaraka al-muslimina fi qital, dia juga bergabung dengan kaum muslimin dalam
peperangan. Syarakal muslimin fi qital, dalam peperangan, diantaranya peperangan Musailamah al-Kadzab. Yang mana peperangan Musailamah al-Kadzab itu nanti di zamannya Abu Bakar. Nah, itu sudah jauh sekali. Wa ghazwatu Musailamah al-Kadzab masyhuratan fit tarikh. Peperangan memerangi Musailamah al-Kadzab itu peperangan yang terkenal di dalam sejarah Islam, ya, yang dikenal dengan nama Ghazwatu Ar-Riddah, Hurub Ar-Riddah. Wa qutila radhiyallahu anhu syahidan, dan disitulah beliau menemui ajal beliau dalam keadaan syahid sesuai dengan sabda Nabi, wa yadkhulul jannah, kemudian beliau masuk ke dalam surga sebagaimana dikabarkan oleh Nabi. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan orang-orang yang ditetapkan oleh Nabi masuk ke dalam surga, dan sebaliknya menetapkan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam neraka. Allahumma ja'alna min ahli jannah ya rabbal alamin. Wa qa fi qissatihi radhiyallahu anhu aidan mas'alatun gharibah. Seputar kisah Sabit bin Qais ada juga masalah gharibah, suatu permasalahan yang asing. Marra bihi ahadul junud wa huwa mayyitun. Wa ala Sabit radhiyallahu anhu dir'un jayyidun. Fa akhadha al-jundiyyu dir'a minhu thumma dhahaba bihi ila rahlihi wa ja'ala alayhi barmah. Al-barmah qadra min al-khazab, wa fil laili ra'a ahadu ashabi Thabitan radhiyallahu anhu fil manam akhbarahu al-khabar wa qala lahu marra bi rajul min al-jundi wa akhadha dir'i wa wada'ahu tahta barmah fi tarfil askar wa hawlahu farasun tusattanu ay rafi'atu ihda qawaimiha. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Cukupkan sampai sini, wallahu taala alam. Katafi bi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.